Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi bagaimana cara menggunakan Ozone Oscillator ya, dengan sama seperti bahasan sebelumnya, video saya sebelumnya. Banyak saya menggunakan Ozone Oscillator untuk trading ya, dengan didukung support and resistance, kalau enggak dengan supply and demand, dan juga satu lagi Quasimodo ya. Nah sekarang yang ada dua aja ya, ada satu momen yang ini saya mau sharing. Saat ini saya nggak langsung open posisi teman-teman ya, cuma sharing bagaimana cara menggunakan Ozone Oscillator. Ozone Oscillator itu ada dua, ada yang divergent dan convergent. Nah Ozone Oscillator ini ya ada dua teman-teman ya, ada dua jenis, yang divergent dan convergent. Kalau yang divergent itu tanda awal harga akan berubah arah atau reverse ya, tapi kalau yang convergent itu harga mengikuti trennya. Jadi kalau sedang bullish dia bullish terus, penerusan arah dia, kalau lagi bearish dia bearish ya. Jadi ada dua Ozone Oscillator. Nah yang kita gunakan atau sering saya gunakan itu biasanya yang Ozone Oscillator divergent. Ozone Oscillator di sini teman-teman, kita lihat nih ya. Nah ini ya, ini Ozone Oscillator nih. Nah ini grafik Ozone Oscillatornya, ini real grafiknya. Sekarang kita lihat ada momen di sini ya, kita bisa gunakan Ozone Oscillator yang divergent. Titik sini ke titik sini dia naik teman-teman nih ya, sedangkan di titik Ozone Oscillatornya, di grafik Ozone Oscillatornya, titik sini ke titik sini adalah turun dia. Nah nih teman-teman nih ya, ini selalu diusahakan sejajar nih ya, dari sini ke sini sejajar, ini pun dengan sini sejajar dia ya, seperti itu. Nah berarti ya di titik ini teman-teman, di titik ini adalah titik reverse menurut Ozone Oscillator yang divergent nih ya. Ini adalah titik reverse nya, berarti area pembalikan arahnya daerah sini ya. Ini daerah ini teman-teman nih ya, ini ke bawah. Dan ini setelah terjadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini memang turun. Ini yang pertama nih ya. Nah hal ini harus didukung dengan adanya support and resistance di sebelahnya nanti ya. Nanti kita lihat teman-teman, ada support and resistance di sebelah di titik ini. Yang kedua Ozone Oscillator yang kedua, momen yang kedua ini, yang ini teman-teman nih ya. Kalau Ozone Oscillator hanya berdiri sendiri itu nggak kuat teman-teman ya, nggak kuat. Lebih baik kita tunggu momen lainnya Ozone Oscillator dengan indikator lainnya. Nah ini ya, titik sini ke titik sini naik, titik ini ke titik ini turun. Berarti di area ini adalah area supply ke bawah nih. Area ini adalah area supply ke bawah nih. Ya, dan ini memang terjadi penurunan harga di sini dan di sini ya. Nah, sekarang kita lihat di titik sebelumnya teman-teman ya. Di sebelumnya ini kenapa kita bisa ambil posisi di sini nanti ya? Kalau di sebelahnya itu atau sebelumnya ada support and resistance. Ini saya garis dulu di sini nih ya. Nah ini daerah sini saya garis nih teman-teman nih ya, titik ini. Satu lagi yang ini kita garis jaga nih, kita garis, kita cari support and resistance juga di sebelahnya. Kalau ada berarti kita memang harus bisa ambil posisi di sini ya. Ini kita lihat nih, nah nih ya teman-teman ya, ini time frame nya M5 teman-teman ya, per 5 menit. Kita geser ke sebelah kiri ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada titik support and resistance dia di sini. Walaupun nggak terlalu pas, tapi paling nggak nih teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih ya, titik ini yang tadi support and resistance di sini dia ketemu. Yang satu lagi yang di atasnya pun ini ada support and resistance. Jadi ini semakin kuat kita untuk ambil posisi ke bawah ya. Cuman memang ini sudah terjadi teman-teman ya, saya nggak open posisi. Banyak ada yang komen juga, Pak sebaiknya open posisi jadi kita bisa langsung pantau ya. Nah itu di video saya sebelumnya banyak saya sambil menggunakan Ozone Oscillator dan SNR ya, itu sambil open posisi. Teman-teman bisa lihat di video saya di Trading and Crypto ya, di playlistnya situ ya. Itu teman-teman ya, salah satu cara menggunakan Ozone Oscillator. Mungkin itu aja sharingnya kali ini ya, semoga bermanfaat.
kalau kita mau lihat yang time frame H1 juga ada nih teman-teman nih. Nah ini ya, ini juga, ini malah gede nih, atau M30 ya. Ini kita lihat di sana, ini teman-teman ya, ini ada momen juga nih yang M30 nih ya. Ini kita bisa gunakan oscillator juga nih, titik sini ke titik sini dia naik teman-teman ya. Sebaliknya di oscillator dia malah turun. Nah ini ya, ini di M30 ya, ini tuh ya. Berarti area ini merupakan area supply untuk kita ambil posisi ke bawah, dan ini panjang banget teman-teman nih ya, dapatnya panjang banget tuh. Ini area supply-nya nih ya, ini area supply ke bawah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lebih kuat lagi kalau kita punya mungkin ada rally base rally nanti ya, terus kemudian juga ada Quasimodo yang sering teman-teman ya, itu untuk menentukan di mana area supply-nya, di mana area demand-nya. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini. Oh ya, kalau saya trading biasa di OctaFX teman-teman ya, salah satu selain di Traders Family ya, saya di OctaFX nih. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi, teman-teman tinggal klik ya, masuk, terus kemudian nanti teman-teman dibawa ke form seperti ini ya. Form seperti ini, teman-teman akan dibawa ke form seperti ini, tinggal klik bikin akun ya, buat akun, nanti masuk ke form seperti ini. Teman-teman bisa bikin akun dengan Facebook, Apple ataupun Google ya, ataupun dengan email dan kata sandi baru, tinggal klik mendaftar, dan teman-teman silakan isikan nanti data-datanya ya, dengan konfirmasi di email biasanya. Seperti itu ya kalau kita mau trading di OctaFX. Dan di OctaFX itu kalau gabung itu minimum depositnya cuma 30 US dollar teman-teman ya, sekitar 450 ribuan kita bisa trading di OctaFX ya, jadi sekitar 30 US dollar. Itu aja mungkin ya teman-teman ya sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau mau gabung di OctaFX silahkan di link di deskripsi ya. Selebihnya teman-teman kalau mau coba ini ya, jangan langsung coba di real account ya, di demo account dulu aja ya, agar relatif lebih aman. Jadi kalau kita udah paham banget, kita bisa langsung ini teman-teman ya, kita bisa langsung di real accountnya, dan gunakan yang 0,01 ya, lotnya yang paling kecil aja, micro account. Terima kasih, itu aja sharingnya, semoga bermanfaat ya. Ya selalu teman-teman ya, ini mungkin kita bisa cari ada nggak option oscillator yang lain. Di option oscillator itu teman-teman ya, jadi kita lihatnya cari momen aja ya, nggak semua tiap hari ada momennya ya. Dan kita, kalau saya biasanya sih keliling cari ini ya, cari momennya tuh di setiap pair ya. Jadi kadang nggak ada seharian, 2 harian nggak ada kadang teman-teman ya, tapi ada juga. Nah ini kayak gini aja nih, udah mulai ini teman-teman, udah lumayan nih ya, tapi nggak terlalu ini nih. Ini juga ada momen nih teman-teman nih, walaupun nggak terlalu signifikan ya, belum. Nah kita bisa sambil lihat ya teman-teman ya, cari ada momen osilator nggak. Kalau ada kita bisa ambil posisi nantinya. Terima kasih teman-teman, itu aja. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.